Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ellen Lopati, SPI MSI, NUPTK 32367666230283, dosen Fakultas Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah wajib yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Perikanan dengan kode mata kuliah 21WP41405 yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 6. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan memuat tentang konsep dan ruang lingkup sumber daya perikanan, produksi perikanan Indonesia, 3 pendekatan dalam sumber daya perikanan, serta 3 fungsi penting dalam sumber daya perikanan, konsep pengkajian stok, serta metode-metode yang digunakan, pembangunan perikanan yang berkelanjutan, serta pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Dalam hal ini ekosistem mangrove, terumbu karang, dan juga ekosistem lamung. Kebijakan serta penyusunan strategi pengelolaan sumber daya perikanan. Saya harapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen potensi sumber daya perikanan yang sangat masif di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Proses pembelajaran pada mahasiswa merupakan bagian dari tugas tridharma dari seorang dosen. Salah satu metode yang digunakan oleh saya dalam proses perkuliahan yaitu metode pembelajaran luring adalah proses perkuliahan secara offline, di mana metode pembelajaran yang dilakukan berdasarkan RPS dan kurikulum OB pada mata kuliah ini terjadi interaksi dan diskusi antara dosen dan mahasiswa yang membuat proses perkuliahan dalam kelas sangat efektif. Hal ini didukung dengan beraneka ragam budaya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya untuk dapat bersaing dalam era digital dalam mengakses berbagai informasi terkait dunia perikanan, khususnya potensi perikanan yang ada di Papua Barat Daya. Materi yang saya sampaikan di saat ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini. Dari 4 CPL menurunkan 5 CPMK, dan dari CPMK menurunkan 5 sub CPMK, dan dari sub CPMK tersebut menurunkan 16 bahan kajian yang dibagi menjadi 16 kali pertemuan, yakni 14 kali tatap muka dan 2 kali pertemuan, yaitu evaluasi tengah semester dan ujian akhir semester. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, diantaranya yang pertama, menguasai konsep dan prinsip pengelolaan sumber daya perikanan. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan sumber daya perikanan berdasarkan data ekologis, sosial ekonomi. Yang ketiga, mampu merumuskan alternatif sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Yang keempat, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab secara profesional. Turunan dari CPL Prodi kemudian CPMK. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup manajemen sumber daya perikanan terdapat pada S2 PP1. Dan yang kedua, mampu menganalisis karakteristik potensi, dinamika, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan KU2. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep dan metode dasar pengkajian serta pengelolaan sumber daya perikanan. Yang keempat, mampu mengevaluasi permasalahan kebijakan dan pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan. Dan yang kelima, mampu menyusun alternatif strategi pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti dapat dilihat dalam lampiran RPS. Adapun juga referensi pendukung yang saya gunakan seperti buku, artikel, jurnal, dan makalah yang berhubungan dengan manajemen sumber daya perikanan yang terkait dengan materi yang saya paparkan. Tujuannya adalah mengukur kompetensi mahasiswa secara nyata meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mandiri dan inovatif. Adapun metode pembelajaran yang saya laksanakan di kelas yaitu model collaborative learning dan small group discussion.
Collaborative learning yaitu metode pembelajaran kolaboratif yang bertujuan menjadikan mahasiswa belajar lebih aktif, kreatif, inovatif, serta mandiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sedangkan small group discussion adalah metode pembelajaran yang melibatkan diskusi di antara kelompok mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen untuk menganalisis, mengkaji, dan memperdebatkan isu-isu perikanan di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya yang lagi hangat, atau topik-topik tertentu yang merupakan suatu topik atau isu yang hangat yang terjadi saat ini, khususnya pengelolaan sumber daya perikanan secara sustainable. Selanjutnya ada pemberian tugas bagi mahasiswa seperti membaca dan membuat sebuah ringkasan. Kemudian kita menuju ke tahap asesmen, di mana pada tahap ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa 10%, kuis 10%, yang ketiga, keaktifan mahasiswa dalam kelas 20%, 4 UTS 30%, dan yang kelima UAS 30%. Hasil asesmen yang digunakan ini dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui serta memahami proses penilaian yang dilakukan oleh saya secara transparansi dan objektif. Dengan demikian, aspek pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah yang saya bawakan yang terdiri dari aspek interaktif, diskusi, dan penilaian. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas dengan micro teaching secara luring pada pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Bagus ya. Terima kasih Anda masih tetap semangat sampai dengan saat ini, di mana Ibu akan melanjutkan materi kita di hari ini pada pertemuan yang ke-9, di mana minggu yang lalu kita baru saja selesai dengan materi pemanfaatan sumber daya perikanan, dan pada minggu ini Ibu akan lanjutkan dengan materi pembangunan perikanan yang berkelanjutan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Ellen Lopati, SPI MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan. Ya, kita akan masuk dengan pemaparan materi. Di sini kita lihat bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai pemanfaatan hasil perikanan yang dapat dipertanggungjawabkan baik terhadap generasi setelah kita maupun terhadap lingkungan, ya. Bentuk pertanggungjawaban pada generasi setelah kita dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada. Sedangkan bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan dapat kita lakukan dengan cara lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya, di sini kita lihat pada slide berikut, proses keberlanjutan pembangunan perikanan itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu penangkapan yang ramah lingkungan, dan yang kedua yaitu revitalisasi perikanan. Apa sih sebenarnya penangkapan ikan yang ramah lingkungan? Mungkin ada di antara Anda sekalian yang sudah tahu apa sih sebenarnya penangkapan yang ramah lingkungan. Kalau ada, silakan. Tidak ada? Ada. Ya, silakan, Kakak. Ya, menurut saya sudut penangkapan ikan yang ramah lingkungan seperti kita memancing, karena tindakan itu tidak merusak lingkungan atau merusak terumbu karang dan juga mengganggu ekosistem laut. Itu saja. Ya, terima kasih, jawaban yang sangat luar biasa. Ternyata ada yang sudah tahu di antara
Kakak-kakak sekalian, apa sih sebenarnya itu penangkapan yang ramah lingkungan? Ya, jadi penangkapan yang ramah lingkungan kita lihat di sini adalah penangkapan yang tidak merusak ekosistem laut. Ya, artinya kita menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, alat tangkap yang tidak merusak ekosistem perairan. Ya, di sini kita lihat penangkapan ikan ramah lingkungan, ya. Teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan adalah satu alat tangkap yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, ya. Hal-hal yang harus diperhatikan mencakup sejauh mana alat tangkap tersebut dapat merusak dasar perairan, ya. Kemungkinan hilangnya alat tangkap, kontribusinya terhadap polusi, sejauh mana alat tersebut dapat berdampak terhadap biodiversity atau keanekaragaman hayati, dan target resources atau sumber daya alam, dalam hal ini komposisi hasil tangkapan, adanya bycatch serta tertangkapnya ikan-ikan muda. Ya, kita lanjut terkait dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kita lihat di sini ada kriterianya, ya. Ada kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan. Apa saja sih kriterianya? Mari kita lihat bersama di sini. Yang pertama, alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang sesuai dianjurkan mempunyai kriterianya sebagai berikut, ya. Yang pertama yaitu memiliki selektivitas tinggi, ya. Kenapa harus memiliki selektivitas yang tinggi? Artinya alat tangkap yang mampu menangkap ikan dengan jenis dan ukuran tertentu sesuai dengan target. Paham ya? Jadi dia mempunyai selektivitasnya yang tinggi. Paham? Ya. Kemudian sehingga mengurangi ikan non-target dan biota yang dilindungi. Artinya di sini Ibu kasih contoh, misalnya Anda pergi ke Jembatan Puri dan melihat ada nelayan melakukan kegiatan operasi penangkapan, ya. Misalnya pada alat tangkap pulen lain, ya. Nah, pada alat tangkap pulen lain di situ mereka prioritaskannya ikan yang disebut dengan target, ya, ikan target, ya, gitu. Sehingga yang ikan non target itu tidak tertangkap atau sangat kurang tertangkap karena yang mereka prioritaskan di sini adalah ikan target, ya, ya. Sehingga disebut dengan memiliki selektivitas alat tangkap yang sangat tinggi, ya. Kemudian dan juga biota yang dilindungi. Di sini Anda bisa tahu jenis biota apa saja yang dilindungi. Seperti apa contoh? Paus, apalagi? Ya? Ya, apalagi? Penyu, dugong, ya, dan lain-lain. Anda kan sudah tahu mana yang dilindungi, ya kan? Oke. Yang berikut kita lihat yang kedua, hasil tangkapan sampingan rendah atau bycatch. Artinya jumlah ikan non target yang tertangkap sangat sedikit atau low bycatch. Paham ya? Seperti yang tadi sudah disampaikan pada poin yang pertama bahwa yang diprioritaskan adalah ikan target. Sehingga poin yang kedua, hasil tangkapan sampingan itu rendah atau bycatch atau juga yang disebut dengan low bycatch. Artinya tangkapan sampingan itu sangat sedikit untuk tertangkap. Paham ya? Yang ketiga, hasil tangkapan berkualitas tinggi. Di sini yang disebut dengan hasil tangkapan berkualitas tinggi adalah ikan dalam kondisi segar. Kemudian apa lagi? Tidak mudah rusak. Apalagi? Memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, sekarang Ibu kasih contoh misalnya ikan yang hasil tangkapan di Jembatan Puri, ya,
Setelah didaratkan di sana, jika ikan tersebut itu lambat penanganan di atas kapal, otomatis ikan itu dia sudah apa? Dia berkualitas tinggi atau tidak? Tidak, ya. Otomatis dia sudah mulai rusak, ya. Oke. Kita lanjut. Poin yang ketiga itu hasil tangkapan berkualitas tinggi, dalam arti kondisi ikan itu masih segar, baik tidak rusak dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, ya. Sehingga bisa Anda lihat bahwa konsumen dia membeli ikan, otomatis itu dia mengkonsumsi ikan yang layak untuk dimakan atau dikonsumsi. Paham ya? Kalau misalnya dia mengkonsumsi ikan yang sudah mulai rusak, berpengaruh tidak terhadap kesehatannya? Berpengaruh ya, otomatis berpengaruh. Ya. Kemudian yang keempat, tidak destruktif atau merusak habitat lingkungan. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa alat tangkap yang tidak merusak lingkungan atau destruktif, ya. Itu seperti apa alat tangkap yang merusak lingkungan? Ya, bom ikan, ya, apalagi? Racun, apalagi? Apakah ada di sini di antara teman-teman sekalian yang pernah melakukan tindakan destruktif dalam menangkap ikan? Tidak tahu? Ya, sebagai mahasiswa perikanan, otomatis dia harus menjaga kelestarian sumber daya perikanan sehingga tetap lestari atau sistem sustainable. Paham ya? Oke. Kemudian mempertahankan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Oke. Kita lanjut yang kelima. Mempertahankan keanekaragaman hayati atau biodiversity atau keanekaragaman hayati yang tadi ya sudah disampaikan, tidak menangkap spesies ikan yang dilindungi atau terancam punah. Nah, seperti apa? Penyu, dugong, apalagi? Hiu paus, apalagi? Pari mananta dan juga biota laut tertentu yang sudah dikatakan masuk di dalam kategori ikan yang sudah dilindungi. Paham ya? Nelayan dapat bervariasi menurut motivasi dan perilakunya, ya, yakni nelayan dengan karakteristik profit maksimum, yaitu dengan nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan cenderung berperilaku seperti layaknya perusahaan. Dan kelompok nelayan satisficer atau nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, di sini kita lihat lagi ada kebijakan local fisheries management organisasi, artinya organisasi pengelolaan perikanan lokal. Kita lihat di sini kebijakan ini merupakan adopsi dari salah satu bentuk pengelolaan sumber daya perikanan yang disarankan oleh FAO melalui Code of Conduct for Responsible Fisheries atau kode etik perikanan yang bertanggung jawab, ya, yaitu bentuk Regional Fisheries Management Organisasi atau organisasi pengelolaan perikanan regional, ya. Pada dasarnya kebijakan ini menitik beratkan pada kerjasama regional dalam pemanfaatan sumber daya perikanan lintas batas, ya, seperti kawasan perairan luas, seperti Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Oke, mungkin di situ ada yang mau bertanya seputar materi yang Ibu paparkan. Kalau ada, silakan angkat tangan dan berdiri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Linelia Luna. Di sini saya ingin menanyakan tentang alat tangkap ramah lingkungan. Ya. Untuk alat tangkap ramah lingkungan, apa saja kriteria alat tangkap lingkungan yang dikategorikan ramah lingkungan menurut pemerintah perundang-undangan? Itu yang pertama.
Ya, yang berikut. Pertanyaan kedua, menurut pemerintah perundang-undangan, alat yang mengatur alat tangkap ramah lingkungan itu seperti ini. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman Anda, Ibu persilakan. Saya, Bu. Silakan. Baik, izin Ibu, perkenalkan nama saya Anugrah Reza. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman saya ini. Soal perundang-undangan apa, undang-undang atau peraturan apa yang mengatur soal tangkap ramah lingkungan. Menurut apa yang pernah saya pelajari, mungkin ada dua peraturan atau undang-undang yang mengatur soal penangkapan yang ramah lingkungan. Itu yang pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang mengatur bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan perikanan secara berkelanjutan, juga larangan tentang penangkapan apa saja yang tidak boleh. Juga ada peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2023 yang mengatur tentang penangkapan batas penangkapan ikan dan juga lokasinya, di mana peraturan pemerintah ini mengatur bagaimana kita sebagai nelayan menangkap ikan dengan secara bertanggung jawab atau tidak berlebihan, dan juga tahu di mana zona-zona penangkapan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sudah saya ini. Ya, mungkin ada yang tadi lagi pertanyaannya kriteria apa saja terkait dengan penangkapan yang ramah lingkungan. Ya, kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan. Mungkin bisa untuk kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan, menurut saya itu dari yang saya pelajari juga itu kriteria pertama pasti harus memiliki fleksibilitas tinggi, selektivitas, juga, ya. Hasil tangkapan sampingan atau bycatch itu rendah, Ya. dan juga alat tangkapnya tidak merusak lingkungan, dan juga hasil tangkapan dari alat tangkap itu tidak merusak hasil tangkapannya atau memiliki hasil tangkapan yang berkualitas tinggi dan bisa menjaga keanekaragaman hayati. Ya. Oke, terima kasih Nugrah dan juga Lin atas pertanyaan dan juga jawaban yang sangat luar biasa dari Anda sekalian. Itu berarti menandakan bahwa Anda sangat serius ya dalam mengikuti perkuliahan ini dari awal pemaparan materi sampai pada sesi tanya jawab di saat ini. Terima kasih. Di mana Ibu akan melengkapi sedikit lagi dari Lin punya pertanyaan tadi seputar dengan apa saja sih kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan, ya. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan itu ada 8, ya. Di antaranya itu dia memiliki selektivitas yang tinggi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Anugrah yang memberikan jawaban dari pertanyaan Anda, dan kemudian hasil tangkapan sampingannya rendah karena dia memprioritaskannya ikan target, ya Nona ya. Yang berikut hasil tangkapan itu berkualitas tinggi, ya. Dan yang keempat tidak destruktif, artinya tidak merusak lingkungan perairan. Anda paham ya Lin ya? Yang berikut mempertahankan keanekaragaman hayati, yang kelima, dan yang keenam tidak menangkap spesies yang dilindungi. Ya. Ketujuh, pengoperasian alat tangkap tidak membahayakan nelayan. Yang kedelapan, tidak melakukan penangkapan di daerah zona terlarang. Paham ya?
Yang berikut yaitu pertanyaan yang kedua yang tadi Ibu simak terkait dengan peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur tentang operasi penangkapan yang ramah lingkungan. Mari kita lihat bersama terkait dengan pertanyaan tersebut. Itu ada undang-undang yang mengatur ya tentang penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Yang pertama yang tadi sudah dijawab juga oleh teman Anda yaitu Anugrah, itu sudah benar ya, itu sudah benar dan tidak salah. Hanya ada Ibu akan menambahkan sedikit lagi tentang peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mana mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan serta larangan penggunaan cara penangkapan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Seperti yang tadi masuk di dalam kriteria penangkapan, kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan. Masuk ya. Yang berikut, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan secara terukur ya. Mengatur pengelolaan penangkapan ikan berdasarkan zona dan kuota untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Itu peraturan yang kedua. Dan yang ketiga, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 36 tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Ya. Peraturan ini penting karena mengatur jenis dan penempatan alat tangkap serta jalur penangkapan ikan, di mana kita tahu bahwa seseorang dia melakukan kegiatan fishing atau penangkapan harus sesuai dengan jalur penangkapannya. Jangan sampai dia masuk di orang lain punya wilayah. Paham ya? Ya, kemudian yang peraturan yang berikut yaitu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2023 yaitu sebagai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang Anda sampaikan di sini. Ibu ada kasih tugas untuk minggu depan ya. Nanti Anda kerjakan secara individu tugas ini bentuknya. Ya. Bisa Anda ambil atau catat tugasnya sehingga minggu depan Anda bisa mengumpulkan tugas dimaksud. Ya, kalau sudah mungkin Ibu rasa materi kita di hari ini selesai dan kita akan jumpa minggu depan ya. Mungkin itu saja yang boleh Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Semoga Anda semua tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan ini selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengenalan diri saya pada materi pembelajaran. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.